Indah berbalam di awan petang, berarat di tengah pohon arah, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah, kemudian bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak tokoh masyarakat Kota Dumai, dan selamat datang. Kita sore siang hari ini akan dialog bersama ketua umum kita Profesor Haji Abdul Somad LCMA. Nanti ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Al-Ustaz. Nanti setelah penyampaian nanti kita buka sesi tanya jawab. Maka dengan waktu yang singkat kita persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati pasukan Faisal Amris PAS nomor 3. Selanjutnya bapak-bapak tokoh masyarakat Dumai, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada musim Pilkada 2020 ini ada 9 kabupaten kota yang pilkada di Riau, dan saya mensupport 3 kepala daerah. Yang lain tidak, karena saya tak kenal. Adapun yang 3 ini karena saya kenal lama, kenal baik. Dan khusus yang Dumai ini memang Pak Faisal lah yang pertama kali membawa saya ke Dumai tahun 2012 ke Masjid Habibur Rahman. Amin. Lalu kemudian hubungan kami tidak putus sampailah hari ini. Makanya ketika beberapa bulan yang lalu ada beberapa masyarakat Dumai WA saya, tolonglah Ustadz buatkan video untuk mendukung Pak Faisal Amris. Saya tidak jawab karena berarti orang ini tak kenal dengan saya. Saya kalau mendukung tak pakai video. Mendukung pakai video itu namanya mendukung icip-icip, mendukung cicip-cicip, mendukung ecek-ecek. Saya kalau mendukung orang langsung saya datang. Aslinya saya mau tabligh akbar, tapi kalau tabligh akbar musim pandemi ini bisa-bisa paslon Faisal Amris ini kena diskualifikasi. Maka bagaimana caranya? Saya tanya tim. Kata tim, tak usahlah kita buat tabligh akbar, Ustadz tak usah jumpa dengan masyarakat, Ustadz jumpai pawang-pawangnya aja. Inilah yang di hadapan saya ini, pawang-pawang. Ini satu orang ini paling tidak 100.000 jamaah. Sudah jumpa sama ini, selesai. Saya bukan orang Dumai, tak ada hubungan apa-apa dengan Dumai. Tapi bagi saya Dumai penting, karena setiap orang mau ke Riau penggalangan dana untuk Palestina, dana aksi cepat, dana wakaf Quran, pasti dia di Dumai. Saya tanya kenapa? Karena Dumai paling banyak. Tiap orang ya dana Dumai. Dulu ke Dumai ini susah. Saya ke Dumai ini dari mulai zaman susah, jalan gelobang sampai truk-truk sawit tumbang, sampai zaman lebih susah karena mesti memutar melalui Sungai Panik. Tapi sekarang jalan mudah, saya pula tak kemana. Hari ini mudah Dumai. Ke depan Dumai menjadi kota tujuan orang. 2 jam saja di kota. Tapi kalau Dumai tidak dipimpin oleh orang yang peduli pada akhirat, Dumai ini bisa jadi neraka jahanam. Perbuatan zina, perbuatan judi, narkoba, maka orang yang memimpin Dumai ini mesti orang yang peduli pada dunia dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara motivasi saya datang ke Dumai dan support paslon nomor 3. Kemarin kalau berdada sama orang begini, sejak dari rumahnya begini aja sekarang.
bukan inginnya kita. Meletup kita di ruangan ini mendukung Faisal Amris, tak ada maknanya, tak ada artinya apa-apa kalau tak sampai ke masyarakat. Bapak-bapak yang punya jaringan ujung tombak, punya grup-grup WhatsApp, sharelah informasi ini. Sanggup menyampaikannya dengan lidah, sampaikan. Tak sanggup dengan lidah, share video-video, foto-foto saya, foto-foto kita. Itu salah satu cara. Ingatkan jamaah bahwa tanggal 9 Desember dia jangan sampai tidak menggunakan haknya. Ajak mereka sholat subuh berjamaah, sarapan pagi bersama, habis itu mencoblos bersama. Setelah itu silakan aktif kegiatan masing-masing. Tak ada gunanya orang baik yang tak berbuat kalau orang jahat berbuat. 10 orang soleh tak ada maknanya dibandingkan satu pemabuk tapi dia berbuat. Kesolehan tak hanya duduk berpangku tangan. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan tokoh masyarakat dari subuh tadi di ruangan ini, berjumpa dengan ustaz-ustaz sudah, berjumpa dengan dosen-dosen pendidik kampus sudah, berjumpa dengan sekarang pengurus-pengurus masjid tadi sudah, sekarang dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kabarnya berjumpa-jumpa ini sampai jam 10 malam nanti. Jumpa orang lagi sampai besok pagi, berjumpa lagi dengan tokoh-tokoh. Mudah-mudahan usaha kita ini diridhoi Allah SWT. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, itulah yang dapat saya sampaikan. Karena memang kita namanya kampanye dialogis, ngobrol-ngobrol, cerita tukar pikiran. Ada isu-isu apa-apa namanya akan saya jawab, akan saya klarifikasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak yang ada yang ingin disampaikan, ada yang mau ditanyakan ke Ustaz atau calon, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Usman dari Kecamatan Kapur. Yang dimuliakan Pak Ustaz, calon wakil ketua ini Pak Amris dan Pak lupa Pak Suami. Di sini Pak, saya mohon ya, saya adalah relawan juga. Yang tokoh masyarakat tidak Pak, tapi mungkin kata tua yang berbeda. Malu lah itu tokoh masyarakat benar Pak. Predikat itu berat bagi saya tokoh masyarakat Pak. Yang pastinya saya relawan Pak Faisal Pak Amris. Di sini saya ingin bertanya, dasar pengalaman Bapak sebagai sepuh kami, kira-kira apa trik-trik kami Pak menghadapi masyarakat? Masyarakat kami itu mayoritasnya di etnis Jawa, kemudian apa namanya itu pendidikannya itu statusnya standar saja, rata-rata SMA bawah, kemudian ekonomi itu rata-rata kebun dan petani. Jadi semuanya Bapak, apa trik-trik kami buat itu Pak? Jadi di Jawa ekonomi itu berpetani, kemudian standar pendidikan itu SMA bawah, yang sarjana bisa dipermedali Pak. Itu yang mau tanya Pak, trik-triknya Pak, atas pengalaman Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ini jihad, langsung ke ujung tombak, grassroots, akar rumput. Memang didatangi pintu-pintu. Assalamualaikum, ajak mengundang orang nikah. Kau nanti siapa kau pilih? Aku lagi Pak. Tapi kalau dapat kabar Ustaz Somad nomor berapa, ikut ke nomor 3. Kalau saya dialaskannya, kalau gara-gara menyebut nama saya orang jadi yakin, sebutlah nama saya. Tapi kalau gara sebut nama saya dia tak jadi milik, jangan sebut nama saya. Aku benci betul dengan seseorang. Apa sakit hati dia tahu kan? Siapa aja calon yang dia pilih tidak aku pilih atau sebut dia. Yang kedua, modelnya strategi bertahan diam. Tentu masyarakat ini bertanya ya, sedulur-sedulur
tokoh masyarakat, Pak Kiai, alim ulama, tokoh masyarakat Jawa, siapalah agaknya kami pilih. Dia bertanya. Kalau yang tadi itu modelnya penyerang, kita datang ke pintu rumah orang. Yang model kedua ini dia bertanya. Maka kalau dia bertanya, kita arah. Yang ketiga, tidak langsung. Karena kalau langsung mungkin kita tak punya keberanian. Maka tentu bapak-bapak punya grup-grup WhatsApp. Di grup itulah tunjukkan. Kami tadi baru saja bertemu dengan ini. Nah, kirimlah foto-foto kita yang begini. Kirimlah video-video, bukti-bukti. Yang keempat, ini adalah model orang melihat identitas kita. Jadi kalender kita, kalender pas, baleho, poster, banner yang ada di rumah kita tanpa bercakap, sehingga orang datang dia tengok, oh ini model iklan yang paling pasif, nilai yang paling rendah kualitasnya. Kalau menempelkan status pun tak mau, takut juga, memang tak ada lagi di bawah. Kalau pun ada di bawah itu kira model kelima hanya doa. Doa nilai yang paling lemah secara fisik, tapi jangan sepelekan doa. Dia juga bisa menjadi sangat kuat. Dan doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Mungkin bapak-bapak tak berani, tapi istri bapak-bapak berani. Bapak-bapak tokoh masyarakat mungkin pendiam, tapi ibu-ibu di rumah bercakap. Nah, memanfaatkan cakap ibu supaya dia menyebarkan ini, sehingga ini bermanfaat buat masyarakat. Karena saya tak bisa jumpa masyarakat langsung. Kalau bisa lepaslah saya ini. Kita buat tablik akbar mungkin kelanggang agak 3 kali. Tapi apa mau dikata gara-gara COVID ini, jam tahu pula COVID ini pilkada. Tak bisa. Asal datang saya ke satu daerah ramai orang, datanglah Bawaslu, Bawaslu, polisi, tentara, selesai. Tak bisa lepas. Bisanya hanya melalui medsos dan terbatas seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya pesan-pesan sampai. Jadi 5 tips itu bisa dipakai: penyerang, bertahan, poster, medsos, doa. Allah. Baik, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solehan, tinggal di Bukit Timah, di Kota 8. Alhamdulillah sudah berhenti di Kota Dumai 25 tahun. Alhamdulillah pada 2020 ini kita akan melaksanakan pilkada Dumai. Tapi di zaman pandemi ini lah lumayan, jadi kita itu agak terhalang begitu. Tapi kalau saya melihat dan mendengar Pak ya, tapi ini tergantung kepada komandannya nanti ini. Jadi alhamdulillah, karena saya tinggal di daerah terpencil, Dumai itu daerah perbatasan Dumai dengan Rohil. Jadi kita perlu strategi juga, strategi yang Bapak semua tadi bilang dari pintu ke pintu. Cuman ada kadang-kadang penghalang kita ya Pak. Masyarakat sekarang ini masyarakat materialistis. Ini yang kadang-kadang yang kita tersandung ini. Jadi oleh sebab itu, tapi kita jangan putus asa. Jadi saya minta kepada bapak-bapak yang mendukung Pak Faisal dengan Pak Amris, mari kita sama-sama menggalang dari Belitung
Jadi mari sama-sama. Jadi kalau kita Islam ini bersatu, ya apa kata Pak Somad tadi, yang memimpin itu tahu takut dengan Allah, mendengar perintah Allah, tidak dia sia-siakan sebagai amal ibadah. Inilah yang kita cari. Pemimpin yang amanah, jujur dalam berbuat. Mudah-mudahan. Jadi saya mendoakan Pak Faisal satu membawa kedua. Inilah yang kita cari Dumai sekarang. Sebab Dumai ini kalau kita perhatikan Pak ya, memang kecil tapi apanya besar Pak. Apa namanya itu? Kondisi masyarakatnya itu. Jadi kadang-kadang ya misalnya di hotel-hotel lah, ada karaoke lah, macam-macam perbuatan-perbuatan yang inilah yang harus kita lawan. Mudah-mudahan ya, saya memohon kepada Pak Somad sebagai penasihat ya bagi kami semua. Tapi saya yakin, sebab saya tinggal di kampung Pak, saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan dan Pak Faisal juga sering ke sana. Saya sering juga bertemu dengan beliau. Ya masyarakat di sana itu insya Allah lah ya, kilo 9-nya, kilo 8, ya di Bangunsari, kilo 11. Ya mudah-mudahan. Nah, cuman yang lain, ya sebab kita ini terdiri dari 4 pasang. Bagaimana inilah ya? Nah, ini yang minta cara-caranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Somad. Cuman saya kepingin apabila Pak ya, apabila Pak Amri, Pak Faisal dan Pak Amri ini terpilih, ya berlanjutlah sedapat mungkin Dumai ini berlanjut supaya Dumai ini sejahtera. Bagaimana mensejahterakan masyarakat Dumai ini menuju Dumai yang apa kata Bapak, indah, bermartabat, terdepan, damai. Nah, inilah yang kita cari. Selama ini kita belum merasakan tapi tipis Pak. Karena apalagi APBD kita kecil. Cuma bagaimana kita bersatu. Mudah-mudahan dengan bersatu itu kita membawa keberkahan. Dan doa masjid-masjid mudah-mudahan ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak Saudara untuk menyambut. Yang lain ada yang mau tadi? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Saya hormati Pak Faisal, Pak Amri, insyaallah calon wali kota kita yang terdepan ini, dan berpesannya kepada Al-Mukarram Pak Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Zulkifli. Ini saya berasal dari Kelurahan Pekanan Selesai. Berarti tadi bapak-bapak kita mengatakan sudah tinggal di Dumai sekian tahun. Nah, kalau saya ini memang lahir di Dumai, sekolah di Dumai, bekerja pun sekarang di Dumai. Nah, mungkin tentunya harapan kita semua bahwa Pak Faisal dan Pak Amris ini bisa menjadi pemimpin kita untuk Dumai yang akan datang ini, sehingga Dumai ini bisa berjalan, bisa berkembang sesuai dengan harapan kita semuanya. Jadi di sini dalam untuk memperjuangkan
Pak Faisal Pak Abdul sini. Di lapangan ini kita banyak menemukan katakanlah tantangan. Nah, salah satunya yang bisa saya ambil, yang saya agak tertarik ini dengan bahasa di lapangan ini, Pak Faisal ini sering disebut membawa agama ke dalam politik. Ini pernah saya lupa tahun berapa. Waktu itu kebetulan saya sebagai ketua masjid di dalam lapangan selesai. Di waktu itu pernah kita undang Ustaz dan saya himbau kepada jemaah masyarakat sekitar untuk hadir. Tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mau hadir dengan alasan ini membawa Ustaz untuk ceramah dalam ranah politik. Artinya ada beberapa masyarakat yang tidak setuju hal seperti ini. Lalu waktu itu saya jawab, kalau seandainya calon ini membawa artis dari ibu kota, apakah Bapak datang? Katakanlah artis dangdut. Saya rasa pasti masyarakat akan berbondong-bondong untuk datang menghadiri artis ini tadi. Nah, ini mungkin yang sedikit menjadi apa bagi saya. Kenapa masyarakat ini pada saat yang berbau agama ini sepertinya hal-hal yang sangat tabu di dalam berpolitik. Mungkin disinilah yang saya ingin pencerahan dari Al-Mukarram Pak Ustaz Abdul Somad. Apakah benar di dalam ajaran Islam itu politik ini tidak boleh membawa agama? Mungkin itu pertanyaan saya pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini pertanyaan untuk calon kita Pak Faisal Pak Abdul. Ini saya sedikit mau membahas masalah beasiswa. Nah, yang saya dengar sampai hari ini beasiswa ini lebih kepada masyarakat kurang mampu. Nah, di sini mungkin saya ada sedikit usulan bagaimana istilah beasiswa ini jangan terlalu diberikan lebih kuotanya kepada perempuan. Bagaimana kalau ini kita ratakan? Karena kebetulan saya sampai sekarang belum paham juga istilah kurang mampu ini apa kriterianya itu saya tidak tahu. Mungkin ada masyarakat yang sebenarnya dia kurang mampu, tapi dia tidak mau karena prinsipnya dia tidak mau mengakui dia kurang mampu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa persyaratan kurang mampu itu ada surat keterangan yang diterbitkan oleh negara. Nah, yang jadi masalah itu kan ada masyarakat itu dia sebenarnya kurang mampu, tapi anaknya berprestasi. Nah, karena prinsip dari orang tua yang tadi tidak mau dia meminta surat miskin itu karena dia mungkin malu merasa dia dikatakan miskin, akhirnya anak yang berprestasi lagi nggak bisa lanjut itu sekolahnya, peluang untuk pendidikan itu tidak bisa lanjut. Mungkin ini Pak yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih sepertinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Respon pertanyaan. Dua yang saya respon. Yang pertama tadi bagaimana kita menghadapi masyarakat materialistis. Dia mau memilih kalau materi, rasional manusia. Kalau saya nyoblos hari ini berarti saya tak kerja. Kalau saya kerja berarti saya dapat gaji kalau dia buruh 70.000. Kalau ada yang mau membayar saya 100.000 berarti saya butuh 30. Tapi kalau gara-gara pemilik saya tak dapat apa-apa berarti saya rugi. Pragmatis. Cara berpikirnya singkat, simpel saja. Disitulah ujian kita sebagai tokoh masyarakat bisa menyadarkan orang bahwa kekeliruan pada tanggal 9 Desember itu akan diderita 5 tahun yang akan datang. Disitulah ujian ketokohan kita. Apakah kita di tokoh atau tukang tokoh aja. Jadi masalah ceramah jamaahnya banyak, kita kan selesai. Saya di rumah itu di mana-mana saya ceramah di Mujahidin tamuan, ceramah di Cempron tamuan, ceramah di Habibur Rahman tamuan, dipindahkan ke Bukit Gelanggang melimpah ruang. Tapi sekarang sedang diuji ini. Waktu ceramah orang mau datang. Nah,
Nah sekarang kalau mengajak milih nomor 3, mau tak orang ikut? Nah, ini ngiri-ngiri sedap juga ya. Kita tengoklah tanggal 9. Nah, jadi kita sekarang sedang berjuang dengan gaya, cara, jalan, metode yang baru. Itu melewati jalan yang baru tak sama macam jalan lama. Ini adalah tantangan bagi kita meyakinkan umat dari materi kepada non materi, dari yang zahir kepada yang batin, dari dunia kepada akhirat. Ini tantangan kita bersama. Kedua, ini politik memang sengaja mau dijauhkan dari ustaz. Supaya apa? Supaya orang politik ini bebas. Kalau tak ada lagi ustaz di parlemen itu, bebaslah dia mau mengeluarkan perda zina, perda homo, karena tak ada lagi ustaz. Asal ada ustaz yang bicara politik, yang bicara politik. Ustaz cerita toharah aja, air suci mensucikan, darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah bisul, darah nyamuk, darah jerawat. Ustaz yang cerita politik. Jadi kalau ada ustaz termakan ini, berarti dia kalah. Kalau saya di mana-mana ceramah 3 tuh saya kasih. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak sekolah tahfiz. Yang kedua, perbaikan ekonomi, belanja ke warung tetangga, jangan belanja ke warung yang tak jelas asal usulnya. Ketiga, perbaikan politik. Pilihlah anggota dewan yang memperjuangkan perda syariah. Pilihlah anggota legislatif yang menolong agama Allah. Pilihlah di pilkada calon-calon yang kira-kira kalau dia duduk di situ maka terbantu Islam. Tak bosan, tak muak saya nyampaikan. Karena itulah banyak orang membuli saya. Andai saya ceramah zona aman-aman aja, istighfar, sholawat, selesai. Tak banyak orang benci, tak banyak bully, tak banyak buzzer, tak banyak haters yang menyerang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya, banyak orang memahami Islam di 3 saja: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Politik bukan urusan umat Islam. Kalau politik tidak diurus umat Islam, diambil umat yang lain. Kalau parlemen tidak diambil umat Islam, diisi orang lain. Ketika diisi orang lain, barulah kita gigit jari. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri pemimpin politik. Umat Islam kalau tidak diperpolitik, dia akan dipolitiki orang. Umat Islam kalau dia tidak memegang tampuk kekuasaan, dia akan dikuasai orang. Jangan sampai bumi lancang kuning, Muslim mayoritas, tiba-tiba kita dikuasai orang lain. Anggota dewannya bukan kita, pemimpinnya bukan kita. Kalaupun orang kita tapi otaknya entah otak mana, habislah umat ini. Kita tak dapat apa-apa dari kekuasaan. Jangan sampai kita menjadi minoritas di tengah mayoritas. Kita menjadi orang paling banyak tapi tidak prioritas. Itu yang paling mengkhawatirkan. Nauzubillah. Saya tak akan pernah bosan menyampaikan itu kepada umat. Tidak hanya sekedar ceramah, tapi saya bersikap. Banyak orang takut bersikap. Ustaz milik semua umat, Ustaz milik semua jamaah. Kalau Ustaz berpihak kepada PAS nomor 3, berarti Ustaz sudah mengelompokkan diri. Ya, saya mesti berpihak. Saya mesti menunjukkan warna saya mesti menunjukkan kepada jamaah yang selama ini kukatakan mesti pemimpin peduli kepada masjid, mesti pemimpin yang peduli kepada zakat, mesti pemimpin yang peduli kepada orang miskin. Maka tunjukkan keberpihakan. Inilah orang. Mau jamaah untuk ikut, alhamdulillah. Tak mau dia ikut, menjadi sedikit jamaah, lebih bagus. Di akhirat tak banyak tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makin banyak jamaah, bukan makin ringan beban kita. Makin banyak pengikut kita, makin banyak pula tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya bertanggung jawab terhadap segala keputusan saya, segala ucapan saya, segala tindak tanduk saya. Bisa saya klarifikasi, bisa saya jelaskan, termasuklah pilihan-pilihan politik saya. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk beasiswa, jadi insya Allah kita punya PR. Kenapa beasiswa kita tetap sasaran? Mohon maaf Bang, data tidak lengkap, tidak valid. Insya Allah 100 hari kerja kami mengerahkan semua pegawai kami, RT, LPMK, kader posyandu untuk ketuk pintu. Kita akan panggil akademisi. Ada indikator syarat bagaimana kita tidak mampu. Insya Allah kalau kita punya data valid yang tidak mampu, insya Allah kita akan ada 3 beasiswa yang tak mampu prestasi dan memang dia anak rumah. Ini yang kita bantu full. Kami ini anak rumah Pak setahunnya, insya Allah kami dalam program kerja kami ada 66 anak yang kami kuliahkan ke Jawa. Dibagi 3 ada 2 setiap anak perwakilan, baik dari pelukan lindungnya, semua kurang. Untuk apa mereka prestasi tak mampu, dia anak lahir rumah. Kami ingin mengangkat dari rumah. Siapapun sukunya, siapapun agamanya, dia berhak untuk mendapat uang rakyat dan digunakan untuk rakyat. Sehingga insya Allah dia tamat nanti selama 6 tahun, dia punya keahlian, dia sadar. Saya yakin kita akan tempatkan di perusahaan rumah. Dan insya Allah akan MOU. Kami panggil semua perusahaan sebelum mereka berangkat. Saya wali kota dengan Pak Agus nanti dengan wali murid dan juga perusahaan. Tamat mereka langsung di perusahaan. Yang kedua Bang, beasiswa memang dia tak mampu, tapi kita tidak bantu full. Kita hanya bantu sebagai SPP. Yang ketiga ada prestasi, mau kaya miskin dia prestasi, silakan mau di Jawa, mau di Sumatera, kita bantu beasiswanya. Insya Allah kami sudah buat untuk Kesran. Cuma nanti besarnya tergantung kekuatan apbd kita. Tapi kami ingin biarlah kami bantu tak mampu dulu, sehingga insya Allah dia bisa mengangkat ekonomi keluarga. Berikutnya Bang, kita punya Basnas. Kami ke depan insya Allah kami ingin ada anak kita yang sekolah di Jawa tak mampu, dia tahfiz. Basnas punya asnafnya, dia bisa menerima. Dan insya Allah orang tua tidak lagi Bang, sekarang mohon maaf, kita ada 300 anak Bang yang sekolah tahfiz di Jawa, yang orang tua yang pas-pasan. Jadi insya Allah kami ke depan Basnas akan ikut campur untuk membantu SPP-nya. Sehingga insya Allah orang tua yang fokus ke ekonomi, biar nanti anaknya SPP kita bantu di Basnas. Karena ke depan insya Allah duduk di Februari kami akan pilih ketua Basnas yang profesional, yang punya inovasi, punya ide, tidak punya kepentingan Basnas. Sehingga insya Allah kami bangkitkan Basnas. Sekarang apa? Ada perusahaan yang tidak yakin dengan Basnas. Kenapa? Memang Basnas belum profesional untuk mengelolanya. Ke depan saya yakin kita punya perusahaan besar. Ada 3 perusahaan besar di kota rumah ini. Kami besok pegawainya zakat profesinya bayar ke Basnas. Sekarang alhamdulillah pegawai sudah bayar, kita 7 setahun. Belum maksimal. Ke depan saya yakin kalau Basnas di luar profesional dikelola baik, saya yakin Basnas jadi besar akan membatas rentenir, membiayai dakwahnya, membiayai anak kita yang tak mampu untuk tahfiz. Banyak yang kita bisa buat. Dan insya Allah mohon doanya Pak, kita yakin dengan kita bersama melibatkan semua tokoh masyarakat, semua akademisi, saya yakin kita akan bisa membangun dengan baik. Lebih kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak yang mau bertanya silakan. Baik, ya, Bapak silakan. Terima kasih waktu dan atensinya kepada saya. Waktu nama saya Abdul Rahim, saya dipanggil Pak Rahim. Hadir di sini walaupun sudah kita resmi dan sah di paslon nomor 3 dengan undangan khusus dari tokoh masyarakat dari paguyuban. Izinkan saya di Dumai sebagai ketua harian 17 suku di Dumai DPK KKND Forum Pembangunan Kebangsaan Lembaga Kerukunan Keluarga Masyarakat Dumai, dan kita di partai politik di DPC 3 Kota Dumai. Yang saya hormati Bapak Faisal dan Pak Amris paslon nomor 3 yang insya Allah wali kota Dumai 2021-2026. Saya hormati Tuan Guru kita, Bapak-bapak jemputan majelis pada siang yang berbahagia ini. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan hari ini adalah insyaallah 2021-2026 9 Desember adalah pesta demokrasi yang memang betul-betul menguras tenaga dan pikiran, karena
beberapa pesta demokrasi sebelumnya, sama-sama kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh tuan-tuan tadi berbentuk materialistis, dan kita paham betul tahun 2016 lalu. Di beberapa tuan-tuan yang saya hormati, sedikit kami gambarkan bahwa jumlah pemilih peserta insyaallah 204.068 pemilih insyaallah dari 4 paslon. Mudah-mudahan dari kebiasaan yang sudah memilih, mudah-mudahan kita nanti di atas 60-70% insyaallah. Hasil pemantauan kita di lapangan, Bapak Ibu dan paslon dan tokoh masyarakat insyaallah, mudah-mudahan dari 33 kelurahan dengan 7 kecamatan insyaallah, mudah-mudahan kita yang akan jadi pemenangnya. Dan saya yakin dan insyaallah untuk paslon nomor 3 kita sebut 3 ini sampai 9 Desember. Insyaallah tanggal 10 kita yang akan menjadi nomor 1 insyaallah. Artinya nomor 3 ini kita kunci sampai 9 Desember. Tanggal 10 itu kita yang harus nomor 1-nya insyaallah. Artinya kita pemenangnya insyaallah. Bapak dan Tuan yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, mari kita satukan pikiran, satukan hati, dan kita tahu persis perjalanan Rumai dari 19 Januari tahun 99 kita sudah melakoni pluralisme. Hari ini memang sedikit untuk pesta demokrasi hari ini berbau religiusme, dan ini menjadi tantangan kita, tugas pemikiran kita, bahwa saya yakin insyaallah dengan Bapak Faisal Amris mampu untuk berubah dari depan dan baik insyaallah. Mungkin itu aja, saya tidak berbentuk pertanyaan atau rebus, tapi berbentuk pandangan dari kita semua. Untuk itu Bapak Tuan-tuan semua, dan apa yang disampaikan oleh paslon adalah program pikir depan, tapi yang lebih penting 9 Desember kita harus jadi pemenangnya. Itu terima kasih. Mari kita buatkan segenap semua pemikiran kita Bapak Tuan-tuan yang saya hormati untuk kita menjadi pemenangnya insyaallah. Terima kasih atas waktunya dan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Bapak Soman, calon wakil dari kota, dari kota, hadirin yang saya hormati. Mungkin pertama saya ingin meyakinkan kita semua bahwa dengan saya dengan Faisal itu sudah lama kenal, dan juga Pak Amris. Dan kenapa saya hadir hari ini di sini dan atau memilih beliau, karena beliau ini adalah orang yang saya sering bertemu dalam rapat, karena dia terlalu komit dengan waktu sholat. Kalau kita ada acara azan, dia berarti dia tinggalkan acara, dia pergi sholat. Jadi dengan ada komit dengan waktu sholat juga kita bisa berharap juga waktu dari pemimpin kota Rumah ini juga dia komit juga dengan janji-janjinya, dan komit juga dengan program-program untuk agamanya, dan juga Pak Amris juga disiplin juga dengan waktu. Setiap kita ada pertemuan sebelum dimulai dia sekitar 15 menit kita datang. Dan itu maka saya untuk kita semua kita yakinkan bahwa beliau-beliau adalah bisa orang-orang yang amanah. Itu yang pertama, untuk yakinkan kita semua. Mungkin Bapak belum kenal dengan Bapak-bapak secara langsung, jadi Bapak bisa bimbang lagi. Dan selanjutnya juga saya baru saya lupa perkenalan diri, saya Pak Haji Ismail, saya tinggal di lingkungan Masjid Baitur Rahman Jalan Rumai. Dan juga kita sekarang masalah hubungan kita Pak Ustadz Soman, karena sekarang kita sedang diadu antara umat Islam dengan umat Islam, dan orang lain juga tidak berani melawan umat Islam dengan takut, tapi karena dia tidak berani, kita antara satu ulama dan ulama lain diadu. Jadi bagaimana nanti triknya Bapak Soman sebagai itu nanti pembina spiritual dari wali kota Rumah ini nanti, bagaimana kita menyatukan umat Islam yang ada di rumah ini supaya jangan ada bentrokan antara satu dengan yang lain, dengan bukan ulama-ulamanya. Dan juga sini ada persatuan Mubalik Rumah, tapi saya lihat dalam persatuan Mubalik Rumah juga ada juga bermacam-macam Jadi itu kita harus menyamakan visi-visi kita juga dalam masalah agama ini. Jadi
itu minta apa dari tambahkan juga dari Pak Ustaz Somad, dan juga saya juga dalam lama bertemu Pak Ustaz Somad terakhir kita bertemu bulan Februari tahun 2018 di Masjid Al-Alaman sama dengan datang di kembali. Terima kasih yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Saya masuk ke rumah ini 2012, Habibur Rahman. Acaranya kajian pegawai dinas kesehatan. Kepala dinasnya Pak Faisal. Jadi semua yang ikut itu dikasih kue kotak. Semua peserta diberikan ceramah saya itu pakai inbox. Jadi saya pikir waktu itu cuma 3 baris jamaahnya, karena yang ikut hanya dinas kesehatan. Kalaulah wali kota Dumai lah yang membuat ini, saya pikir penuhlah masjid. Karena kepala dinas dia cuma bisa mengatur pegawai dinasnya itu saja. Jadi saya sudah terpikir supaya Pak Faisal ini jadi wali kota tahun 2012. Jadi 2020 ini dia mencalon, terlambat sebetulnya. Mestinya udah lama. Lalu kemudian setiap mau bulan puasa, saya membekali imam-imam dan penceramah tarawih menumpang di gedung Pertamina. Semua penceramah-penceramah, pengurus-pengurus masjid, ustadz-ustadz, imam-imam dikumpulkan, dikasih buku saku pembahasan tentang khilafiyah seputar Ramadan dari mulai tarawih, witir, tadarus, supaya masyarakat ini tidak berantuk beradu, maka ustadznya mesti ditertibkan. Program itu yang membuat adalah Kabak Kesra, dan waktu itu Kabak Kesranya Pak Faisal. Saya diundang dari Bukan. Jadi saya lihat banyak program-programnya bagus, cuman tidak bisa berkelanjutan karena dia tak punya kekuasaan. Tapi kalau dia jadi wali kota, maka banyak yang bisa dibuat, termasuk zakat. Zakat itu political will, kekuasaan politik. Karena kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, perusahaan bisa karyawannya itu disuruh bayar zakat kalau ditata dengan kelola yang baik. Itulah salah satu sebab mengapa saya turun ke Dumai untuk mensupport ini, karena banyak program-programnya itu bagus. Lalu kemudian masalah nanti ulama berbenturan itu gini segala macam, saya yakin tidak. Kenapa? Karena Dumai ini multi etnis, multi suku. Dumai tak sama dengan Bangkinang Kafar. Dumai tak sama dengan Tembilan. Dumai semua suku ada, semua agama ada, semua orang timur pun sampai ke Dumai. Karena dia tepi laut. Dan sampai hari ini Dumai aman-aman saja. Kenapa? Karena ustadznya bersatu. Masalah ada gesekan-gesekan kecil, kata pepatah orang Melayu, sedang telur ayam disangka lagi disentuh, apalagi lah haji manusia. Maka sebenarnya ke depan kita tinggal melanjutkan saja, melanjutkan bengkel khotib diperbaiki kualitasnya, memperbaiki ustadz-ustadz Persatuan Mubalik Dumai, memperbaiki kualitas imam-imam. Hanya saja skopnya bisa lebih besar, karena yang dulu melaksanakan itu kadis kesehatan, yang dulu melaksanakan itu Kabak Kesra, ke depan yang melaksanakan itu wali kota langsung, sehingga sebetulnya apa yang dilakukan ini adalah tes dakwah dengan kekuasaan. Ceramah di masjid udah selesai kita dengan dakwah di masjid. Sekarang kita tes model baru, bagaimana memperbaiki Dumai dengan kekuasaan. Berhasil berarti berhasil ceramah, tak berhasil berarti kegagalan Abdul Somad. Berarti saya gagal, belum sukses, baru hanya sebatas viral mengajak orang ke masjid, belum bisa mendudukkan orang baik punya kekuasaan. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ada waktu 15 hari lagi untuk mendudukkan PAS menjadi orang nomor 1 di Dumai. Baik,
karena waktu sudah mau zuhur, kemudian kita sudah di ujung karena 1 jam lebih kurang, maka untuk pertanyaan kami tutup, dan sebelum kita akhiri majlis ini kita minta Ustaz Somad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, barokah surat Al-Fatihah, barokah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dudukkanlah Pak Faisal Amris duduk menjadi wali kota wakil kota. Mereka kau dudukkan pada kekuasaan ini bisa ditolongnya agamamu di rumah ini. Laksanalah awal ma'ruf nahi munkar. Selamatlah rumah ini dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji. Tak ada niat kami yang lain. Tak ada niat kami yang lain. Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya man qada amran inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Sallallahu alaihi